Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, di sini kita akan cari tahu bagaimana koneksi relationship-nya kamu dengan dia, seseorang yang saat ini tega ya nyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, ini dia Capricorn. Nah, ada Knight of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Death reverse, kemudian ada energi dari King of Pentacles, dan berikut ada energi dari Five of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari Two of Swords. Wow, oke lah ya. Ini bagus nih, bagus. Kalau dari energinya dia ke kamu ya. Terus kemudian ada energi dari Ace of Swords reverse. Berikutnya ada di situ energi dari Queen of Pentacles, dan kemudian ada energi dari Knight of Cups reverse ya. Nah, di saat ini tuh kalau Mari lihat kamu sebenarnya sudah nyaman banget ya dengan dirinya kamu. Jadi maksudnya gini, kamu bisa-bisa tidak lagi merasa terusik dengan pola tingkah lakunya si pasangan kamu ini. Ya, bisa-bisa ini hasil dari olah dirinya kamu. Jadi ya olah dirinya kamu yang selama ini mengangkat dirimu dari keterpurukan gitu ya, karena ya wajar jika kamu kemudian merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah bahkan ya kepada dirimu sendiri ataupun kepada pasangannya kamu. Di sini tuh kamu udah bisa kembali menstabilkan hidupnya kamu gitu loh. Jadi boleh-boleh ya, memang kamu sudah tidak peduli lagi dia mau seperti apa, dia mau bagaimana, kamu tidak lagi peduli. Yang taunya kamu adalah gimana nih kewarasannya aku bisa tetap terjaga, terpelihara gitu ya. Jadi kamu ya berfungsi sebagaimana seharusnya kamu berfungsi sebagai businesswoman kah gitu ya. Kamu berfungsi dalam dunia karir lah, dalam dunia bisnis, sebagai orang tua bagi anak-anaknya kalian. Sudah lebih baik di saat ini kalau Mari lihat ya, jika kamu ternyata pernah down di situ ya. Jadi kamu sudah lebih self love, kamu sudah lebih mengerti self care itu tuh gimana sih gitu loh ya. Jadi ada pemahamannya kamu yang kemudian dari pemahaman itu membuat hidupnya kamu ya cukup sejahtera kalau Mari nampak ya. Jadi kamu mungkin sudah bisa memilih kemana energinya kamu arahkan. Apakah layak seseorang ini tuh menerima tetesan air matanya kamu? Apakah dia layak untuk menyita waktunya kamu, menyita versi terbaik dari dirinya kamu? Nah gitu ya. Dan kamu udah dapat jawaban itu, dan jawabannya adalah ya tidak gitu. Aku itu tuh kalau keluar air mata ya mesti karena ada pencapaian. Misalnya wah dapat target, goalnya aku apa, tangisan air mata kebahagiaan, bukan air mata kesedihan gitu ya. Kalau anakku lulus kuliah misalnya, ya udah di situ aja air mata bahagianya yang keluar, bukan air mata kepedihan hati, hancurnya jiwa, bukan seperti itu ya. Kalaupun harus capek ini pikiran ini, itu tuh adalah pikiran yang mencari cara untuk bisa mengaktualkan diri dengan lebih baik gitu ya. Biar aja habis tenaga badan hanya untuk pikiran, tapi ya itu gimana biar terjadi peningkatan penghasilan, gimana caranya untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak gitu ya. Lebih bagus merawat dan menjaga anak nih, habis-habisan jor-joran pikiran dan perasaannya kamu gitulah, daripada memilih untuk terlarut gitu ya dengan rasa cemburu, dengan rasa apanya yang negatif-negatif lah perihal perselingkuhan dari si
yayang bebeknya kamu ini. Itu loh. Nah, kalau dalam urusan pacaran, kamu sekarang kayaknya sudah memilih untuk kayaknya nggak mau lagi ya melanjutkan hubungan pacaran ini dengan dia gitu ya. Bukan berarti bahwa kamu saat sekarang tuh memilih untuk hidup menyendiri, tidak. Kalaupun kamu mau punya pacar, kamu lebih memilih ya bukan dialah orangnya, gitu loh. Tidak dengan dia, mendingan pacaran sama orang lain. Dan kamu bisa aja sabar ya, menunggu orang yang lebih pantas bagi kamu gitu loh. Kamu tidak terburu-buru di sini, karena tadi kata Mari, kamu udah nyaman dengan hidupnya kamu, gitu loh. Kamu siap kalau harus hidup sendiri, tapi kamu yakin, kamu akan memastikan bahwa sendiri boleh, tapi sepi tidak, gitu lah. Ya, di sana. Lebih memilih hidup sehat, lebih memilih hidup bener kamunya ya, tanda petik ya. Gitu. Jadi kamu kayak yang, udahlah, aku bubar aja dengan orang ini. Kalau dalam urusan pacaran ya, karena masih gampang gitu kan. Sekiranya pun dia datang ke kamu, boleh-boleh nggak terlalu menyentuh banget ke hatinya kamu, gitu loh. Kamu bisa aja, ya terima kasih ya, kamu masih baik sama aku. Kamu bisa aja ngomong begitu ke dia. Tapi bukan berarti bahwa kamu sedang memberikan kesempatan kepada si dia, gitu, tidak. Marilah. Bahkan mungkin kamu bisa aja kayak lebih mendorong dia, udahlah kamu dengan yang itu aja. Gitu ya. Dia mau chatting kamu berkali-kali, boleh-boleh kamu yang kayak hanya menjawab sekali. Mau dia nelfon kamu, kira-kiranya kamu rasa ini kayaknya hanya bual-bual belakang ini, hanya ngajak ngobrol-ngobrol aja ini, nggak penting bisa-bisa kamu nggak mau ngejawab setiap datang terdengar deringan telepon panggilan dari dia ya, nggak. Gitu, kamu bisa aja kayak pilih-pilih, udahlah aku lagi sibuk nih, nggak usah diangkat. Jadi kayaknya seseorang ini tuh ya bukan lagi menjadi prioritasnya kamu. Satu-satunya yang menjadi prioritasnya kamu adalah dirinya kamu sendiri. Dalam urusan apapun itu ya, relationship-nya, mau pacaran kah, mau pernikahan kah. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak kamu itu tuh ceritanya ngebatasin dirinya kamu. Di situ loh. Kamu mau ngebatasin dirinya kamu dari si seseorang ini. Biar kamu nggak terganggu dulu tentang tetek bengeknya dia. Jadi kamu bisa lebih irit ngomong, lebih banyak menghindar, bisa. Di situ. Sesekali dengan kesadarannya kamu, bisa itu kamu nyindir-nyindir dia. Gitu ya. Terutama kalau kalian masih rumah tangga nih. Nanti dia pulang ke rumah, bisa itu kamu agak sindir-sindir tipis-tipis gitu ya. Mari lihat, tenang banget jiwanya kamu saat sekarang, tenang banget gitu ya, damai gitu jiwanya kamu. Udah kayak lebih banyak bersyukurnya kamu sekarang ya. Bukan kamu bersyukur, wah bersyukur aku Tuhan, suamiku ini atau istriku ini berselingkuh, enggak, bukan itu. Maksudnya bersyukur, wah iya ya, aku masih sehat, masih bisa bangun pagi hari ini, masih bisa kerja produktif, masih bisa dapet rezeki ya dari bisnisku ini gitu ya. Anak-anak masih sehat gitu ya, anak-anak pinter-pinter, cantik-cantik, ganteng-ganteng, elok, baik budi gitu ya. Oh, teman-temanku masih banyak ya yang sayang sama aku gitu. Makanya mari lihat, enak banget ini vibrasinya kamu, enak banget. Mari tangkap. Kayak negatif-negatif itu pasti ada datang kan, tapi kamu bisa menepis pikiran-pikiran negatif. Jadi kamu tidak mengizinkan dirimu itu tuh turun ke bawah. Ya, kalau nggak bisa kamu menaikkan dirinya kamu ke atas, paling nggak kamu kayak dalam kondisi yang stabil, tenang, netral, gitu lah. Netral perihal tentang relationship-nya kamu sama pasangannya kamu ini, gitu ya. Jadi kalau mari lihat, bisa-bisa dengan keadaan kamu yang sekarang lebih fokus kepada hal-hal lain, tidak lagi menyangkut tentang dia, boleh-boleh ini agak sedikit ngecolek ya. Bukan sedikit lagi sih, memang ngecolek betul ini. Ngecolek betul sama si pasangan kamu. Jadi dia ngelihat, kan tentu nih,
Kalau orang tuh jiwanya tenang, itu tuh jadi lebih cantik gitu. Lebih ganteng. Nanti dia bisa, cantik banget ya istriku ini. Ganteng banget ya suamiku ini. Gitu. Dia perhatiin kamu gitu ya, kalau kalian masih pacaran. Dia lihat-lihat fotonya kamu sekarang gitu ya. Dia perhatikan, dia amat-amati bagaimana kamu cara ngejalani hidup. Jadi dia itu bisa kayak senyum-senyum sendiri ngelihat kamu. Tapi kemudian mau itu tuh datang rasa bersalah. Kok pacarku yang sebaik ini tuh aku selingkuhin ya? Padahal dia baik loh orangnya. Gitu. Bisa dia tuh. Kok aku bodoh ya nyelingkuhi dia ya? Gitu. Jadi ini kan kamu tadi kata Mari kan, boleh-boleh kamu masih berfungsi dengan baik nih sebagai istri. Enak banget ya masakan istriku ini. Masih mau dia ya ngebela-belain masakin aku gitu ya. Masih peduli dia ya sama aku. Bener banget ini jadi istri gitu. Kamu misalnya kamu adalah seorang suami. Waduh, suamiku ini masih mau dia ngasih aku nafkah ya, nafkah lahir batin. Walaupun aku sudah lakukan hal-hal yang buruk, tapi aku nggak dipukul ya, aku nggak dihina ya, aku nggak dimaki-maki, gitu ya. Aku nggak digugat cerai, malah aku dikasih kesempatan. Baik banget, gitu. Baik banget ya di sana. Dan kalau Mari lihat, boleh-boleh kayaknya gagal juga tuh relationship-nya dia sama laki-laki lain itu atau sama perempuan lain itu. Sangkanya dia mungkin ya dulu ketika dia berselingkuh itu tuh, wah hidup dia akan lebih bagus ke sana. Tapi Mari lihat bisa ada problem dia dengan yang di situ. Jadi nampaknya terjadi perbandingan. Nampaknya terjadi perbandingan kualitas dirimu dengan kualitas diri pasangan dia yang ada di situ. Dan udah, kalau Mari lihat sih seoke-okenya itu orang lain, tapi kok kayaknya lebih baik kamu gitu lah. Bisa aja yang lain itu tuh Mari tangkep semacam yang dia lihat, ini maaf aja ya, kamu memang cantik ya, tapi yang di sana juga cantik, atau bahkan di sana lebih cantik di matanya dia. Kamu ganteng, yang di sana bisa tuh lebih ganteng. Kamu banyak duitnya, yang di situ tuh juga bisa banyak duitnya misalnya gitu ya. Tapi kok terasa lebih benar itu tuh dengan kamu gitu loh. Dirinya itu tuh, hidupnya dia itu tuh akan bisa sejahtera lahir dan batin kalau dia dengan kamu, terutama soal batin. Gitu loh. Dia ingat-ingat gitu ya. Kamu bukan orang yang bukan orang yang seneng cari perkara. Kamu ngebawel, tapi bawelannya kamu itu tuh bener. Kamu bukan yang ngebawel karena kamu mau berisik ribut aja, enggak. Tapi ada poin dalam kebawelannya kamu misalnya. Gitu ya. Jadi kayak ada yang lebih istimewa dari kamu gitu loh. Kalau dia ngebandingin dengan yang di sana. Misalnya. Jadi Mari lihat, ini tuh akhirnya dia yang kayak banyak sedikitnya aku harus berubah. Nah, gitu. Ada keputusan. Banyak sedikitnya aku harus berubah nih sebagai pasangannya Capricorn. Di situ, ya. Bahkan wacana-wacana untuk meninggalkan pasangan dia yang di sana ada. Gitu loh. Jadi kalau ini pasangannya kamu, dia ada ngomong belak-belakan, minta rujuk sama kamu, atau kamu sudah melihat tindakannya dia, nampaknya kok agak berubah gitu ya, kok jadi lebih baik nih, kok jadi lebih tertib, kok lebih betah dia di rumah, kok lebih kayak liatin dia bertanggung jawab sama kamu. Iya, itu tuh Mari lihat bukan sebuah topeng ya, bukan sebuah permainan, tapi memang itu tuh ada kayak kesadaran gitu lah, ada kayak kesadaran. Iya, aku nggak benar ya memperlakukan Capricorn, aku nggak benar. Di sana memang seru, dengan yang di sana memang asik dan menyenangkan. Tapi kalau damai, nyaman, bahagia, itu tuh dengan kamu. Kalau di sana gembira, riang, gitu loh. Dapat dia sensasi-sensasi duniawi yang
nikmat-nikmat hasrat itu loh, dapet. Tapi beda dengan kamu. Kalau dengan kamu itu tuh adem gitu loh, sejuk gitu. Apa sih bilangnya ya? Tenang, damai, apa itu bilangnya? Ya, pokoknya yang gitu-gitulah gambarannya ya. Nah, itu. Dan juga ya tahu diri bahwa ya aku ini tuh ada gila-gilanya sih. Kira-kira gitu deh. Iya sih, aku ada gila-gilanya ya, gitu lah. Hubungan baik-baik kok mau dirusak ya. Itu loh. Makanya dia tuh kayak mendorong diri dia sendiri. Dia berinisiatif dari dalam diri dia sendiri. Iya ya. Dulu aku bisa aja bilang jelek-jelek tentang pasanganku ini, bilangin kamu. Aku bisa aja dulu jelek-jelek ngomongin tentang Capricorn. Tapi kalau setelah dipikir-pikir kan, enggak lah, enggak sejelek itu kok Capricorn ini. Gitu. Ya. Malah dia bisa kayak takut untuk dicampakkan, takut untuk dibuang. Terlebih-lebih kalau kamu udah bilang, ya udah kamu dengan yang di sana aja, kita cerai ya, kita pisah aja. Nggak bisa dia tuh, ngeri dia nih ternyata, sedih dia kalau dia kehilangan kamu. Mari lihat sih, ini orang belum sanggup ya kehilangan kamu. Sebab kalau mari nampak, sebenarnya dia ada rasa cinta ini ke kamunya, ada perasaan cinta. Masih ada tuh perasaan sayang, masih. Jadi semacam ada ketidakrelaan ya, jika dia harus benar-benar berakhir dengan orang yang masih memiliki perasaan cinta dan perasaan sayangnya dia. Orang itu adalah dirimu. Itu. Jadi dia tahu kalau untuk bersama dengan kamu, dia harus berganti. Ya, dia harus berganti kesadaran, dia tahu. Dan ini saat sekarang sedang dia lakukan. Gitu loh. Ya, dia tahu ya bahwa kamu tidak akan semudah itu untuk percaya. Dia tahu. Gitu loh. Dia telah mengkhianati kamu, dia sudah berlaku tidak benar ke kamu. Tahu dia tuh bahwa tidak akan segampang itu ketika pun dia berubah, langsung kamu, oh ya syukurlah, ini pasanganku sudah berubah. Pasti masih ada penolakan-penolakan dari dalam dirimu. Allah, ini kok paling-paling baiknya cuma sebentar. Ngerti dia. Dan dia tuh kayak ngegembleng dirinya ya. Harus siap dengan terima konsekuensi. Dia harus bisa merebut kembali kepercayaannya kamu kepada dia. Gitu. Harus katanya. Di sana. Ya. Untuk sementara waktu ini dia harapkan bahwa kalau bisa ya jangan diungkit-ungkit, ya jangan diungkit-ungkit kegilaannya dia dengan laki-laki itu atau dengan perempuan itu. Jangan itu menjadi topik, jangan. Kalau bisa, supaya dia kayak, kan dia tuh tidak nyaman ya kalau misalnya obrolan perselingkuhan itu tuh menjadi tema diskusinya kalian. Nggak nyaman dia. Karena tadi ada rasa bersalah itu. Gitu memang kalau orang rasa bersalah ya. Kalau orang punya rasa bersalah, jangan kasih tahu kesalahannya aku itu tuh apa. Aku udah tahu kok salah. Nah, makanya harapannya dia, semoga kamu nggak yang kayak teringat-ingat lagi gitu loh. Jika bisa ya kamu lupain aja, atau kamu setidaknya pura-pura lupa lah. Pura-pura lupa. Gitu loh, agar juga memuluskan niatannya dia untuk ngebenerin relationship dengan kamu, gitu Capricorn. Ya, biar dia jangan berjibaku dalam dua hal, yaitu berusaha kembali menarik dirimu biar kamu membuka diri kepada dia, dan dia jangan berjibaku dengan yaitu tadi rasa malu sebab melakukan kekeliruan gitu ya. Biar dia jangan menghadapi penghukuman kepada diri dia sendiri lagi. Jadi cukup fokus energinya dia itu tuh hanya ngambil hatinya kamu doang gitu loh. Mengizinkan dia untuk dia membuktikan dirinya jadi lebih baik lagi dari saat ini untuk sampai masa depan.
Itu loh. Jadi kalau misalnya kamu bertanya, jadi baiknya gimana Ci Mari? Dikasih dia kesempatan Ci. Kasih aja kesempatan ya. Kasih aja, nggak apa-apa. Gitu ya. Terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga. Kasih aja kesempatan. Setidaknya kesempatan terakhir. Gitu loh. Kamu tetap self love, self care. Kamu tetap dengan hidupnya kamu sendiri. Tapi kasih dia ruang. Biarkan dia. Ya, kalau kalian sudah berumah tangga, nggak apa-apa. Setidaknya ini kali terakhir gitu loh. Walaupun mungkin ini bukan kali pertama dia selingkuh, tapi pastikan bahwa ini adalah kali terakhir. Gitu lah ya, setidaknya demi anak-anak ya. Setidaknya begitu ya. Di sana. Setidaknya menunjukkan kalau kamu itu tuh patuh tunduk kepada Tuhan ya. Terutama teman-teman yang Kristen. Kan kita tuh kan pernikahan itu kan bukan main-main ya di agama Kristen. Itu kan ikatannya itu tuh bukan hanya kepada suami atau kepada istri, tapi juga kan kepada Tuhan ya. Nah itu setidaknya sekali lagi ini gitu loh ya. Kalau kamu belum melihat ada perubahan-perubahan dari dia, tunggu aja sebentar lagi. Nggak sampai sebulan lah, nggak. Mungkin ya mulai dari 5 hari setelah kamu menyaksikan video ini gitu ya. Nggak lama-lama, nggak, tunggu aja kapan dia lakukan. Bukan maksudnya tahun depan, enggak. Kalau bacaan ini resonate ke kamu hanya dalam hitungan hari saja, kamu akan lihat dia kok jadi lebih oke lah gitu. Kalau kamu belum menyaksikan saat sekarang pembacaannya Mari, karena ini nanti dia lebih bagus ini sama kamu. Misalnya dia pemarah, bisa dia lebih tenang karena lagi olah diri gitu loh. Apa yang menjadi tanggung jawabnya dia? Misalnya kemarin dia sempat nggak ngasih kamu duit, sekarang mau itu dia ngasih kamu duit, ngebeliin kamu sesuatu yang berharga kalau dia memang punya duit gitu ya. Lebih jadi mengolah diri, jadi bapak, jadi ibu bagi anak-anak kalian gitu. Adalah kemajuan, ada progresif, kemajuan ke arah positif dari energinya si pasangan kamu gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Libra, Capricorn, Aquarius, Gemini. Berikut ada energi dari Scorpio, ada energi dari Virgo. Itu aja. Oke lah, baik ya Capricorn. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.